Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Robi Harap dengan NPM 226655334. Pada kesempatan kali ini saya ingin memaparkan atau menunjukkan materi yang berupa UAS SKS saya. Niatnya awalnya saya ingin memfoto dan nge-scan lembar jawaban saya, namun karena tulisan saya kurang rapih, jadi saya foto dan kirim ke GPT untuk dibuat atau dirubah berupa teks, sehingga saya mempresentasikan lebih rapi juga. Oke, mungkin pertama kita dipaparkan materi awal mengenai DAI-5. Sebenarnya seperti recap saja. Jadi DAI-5 adalah singkatan dari Deep Awareness of I. Intention atau niat, initial thinking atau pemikiran awal, idealization atau idealisasi, dan instruction set atau rangkaian instruksi. Jadi DAI-5 adalah kerangka berpikir sadar untuk memecahkan masalah yang terstruktur di sekitar 5 langkah, yaitu Deep Awareness of I, langkah dasar yang melibatkan pengingatan berkelanjutan kepada Sang Satu dan hanya Sang Pencipta. Langkah ini menekankan kesadaran individu dan keinsyafan diri, menyelaraskan tindakan dengan tujuan akhir mengenal dan mengakui Tuhan. Ini adalah keadaan nafs yang bertujuan atau berfungsi sebagai lapisan inti. Intention atau niat. Ini adalah keputusan sadar atau tujuan yang menggerakkan proses. Niat berasal dari hati yang bertindak sebagai perangkat hati atau hardware yang menyandikan niat untuk langkah-langkah berikutnya dalam kerangka ini. Niat memastikan bahwa setiap langkah pemecahan masalah selaras dengan kehendak Sang Pencipta atau The Creator. Initial thinking atau pemikiran awal tentang masalah. Langkah ini mencakup analisis mendalam dan pemahaman tentang masalah, memastikan pemahaman yang mendalam mengenai sifat dan akar penyebabnya. Selanjutnya, idealization atau idealisasi. Pada langkah ini, asumsi dibuat untuk menyederhanakan dan memodelan masalah sambil memastikan bahwa asumsi tersebut dapat diandalkan, realistis, dan selaras dengan prinsip-prinsip untuk utama yang telah ditetapkan dalamnya. Instruction set atau rangkaian instruksi ini mencakup prosedur, langkah-langkah, dan metode iteratif untuk mengimplementasikan solusi dengan niat sadar yang terus membantu tindakan selama pelaksanaan. Kerangka ini menekankan penyelarasan dengan tujuan yang lebih tinggi dan mengintegrasikan kesadaran teknis dan spiritual. Kerangka ini berbeda dari kerangka tradisional. Kenapa? Karena fokusnya pada niat dan lapisan dasar kesadaran atau kita sudah sebut tadi nafs. Masuk ke poin awal, Deep Awareness of I. Itu kesadaran utama tujuannya dari tugas saya. Jadi mungkin saya jelaskan dulu. Sistem pengiriman bahan bakar pneumatik adalah proyek saya atau tugas besar saya yang mencerminkan pemahaman mendalam tentang tanggung jawab manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Sistem ini dirancang tidak hanya untuk efisiensi teknis, tapi juga untuk menyelaraskan inovasi dengan keberlanjutan lingkungan dan memanfaatkan udara terkompresi atau pneumatik. Sistem ini mengurangi ketergantungan pada listrik, menciptakan solusi yang lebih ramah lingkungan, sekaligus memperhatikan prinsip etis. Sistem ini juga menggarisbawahi pentingnya kreativitas yang sejalan dengan etika. Selanjutnya, nomor dua, kesadaran diri. Desain sistem ini memerlukan kesadaran tinggi terhadap bias dan asumsi teknis. Tentunya dari poin yang dijelaskan, misalnya pengembangan harus menyadari bahwa penggunaan botol udara berkapasitas kecil dapat menyebabkan ketidakstabilan tekanan. Oleh karena itu, botol diganti dengan kapasitas berlebih. Nanti kalian akan lihat di depan atau selanjutnya itu kapasitasnya sekitar 2 liter menggunakan botol soda untuk mengurangi risiko kegagalan sistem. Selanjutnya, pertimbangan etis. Pertimbangan moral dalam desain sistem pneumatik tercermin dari upaya minimalkan dampak lingkungan. Dengan mengganti pompa listrik dengan sistem pneumatik, penggunaan energi dikurangi secara signifikan sesuai dengan tujuan keberlanjutan atau tujuan yang bisa dibilang SDGs. Kemudian, integrasi sisi IT atau cara cerdas ingat Tuhan. Proyek ini menyertakan elemen spiritual melalui kesadaran akan peran Sang Pencipta dalam setiap langkah desain. Pengingat tentang pentingnya menjaga keseimbangan antara inovasi dan keberlanjutan menjadi landasan dalam pengembangan sistem. Kita tidak boleh hanya memikirkan salah satu saja, namun keduanya penting. Selanjutnya, refleksi kritis terlihat dalam cara sistem pneumatik dirancang untuk tidak hanya memenuhi kebutuhan kompetisi, tapi juga menciptakan dampak positif pada efisiensi bahan bakar dan keberlanjutan. Keberlanjutan apa? Keberlanjutan dunia ini. Sampai kapan kita akan menggunakan energi secara berlebihan. Sistem ini memungkinkan keandarahan hemat energi beroperasi lebih lama tanpa kebergantungan atau ketergantungan pada listrik. Solusi ini juga mencerminkan dampak sosial yang lebih luas, menginspirasi insinyur lain untuk mengintegrasikan nilai-nilai spiritual.
Nomor 6, kontinum kesadaran. Kesadaran berkelanjutan terlihat dalam setiap tahap pengembangan, mulai dari desain awal hingga pengujian akhir. Sistem ini dirancang agar tekanan tetap stabil dan efisien. Bahan bakar maksimal, mencerminkan perhatian pada setiap detail teknis dan etis. Pendekatan ini memastikan bahwa solusi tidak hanya memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga dampak positif jangka panjang dan jangka yang luas. Intention atau kejelasan niat. Niat dari proyek ini sangat jelas, yaitu menciptakan sistem pembakaran bahan bakar pneumatik yang memenuhi kebutuhan teknis kompetisi Shell Eco Marathon, sekaligus memberikan solusi yang lebih ramah lingkungan dan hemat energi. Penyelesaian tujuan. Tujuan proyek selaras dengan prinsip-prinsip universal seperti pelestarian lingkungan dan penghormatan terhadap sumber daya alam. Kenapa kita harus hormat kepada sumber daya alam? Karena sumber daya alam itu selalu membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, selalu em, ada di situ untuk makan, untuk sandang, pangan, dan papan. Dengan mengganti pompa listrik konvensional, sistem ini dirancang untuk meminimalkan konsumsi energi dan dampak lingkungan. Kita diberi sumber daya alam oleh Tuhan, kita harus gunakan dan kita harus em, melestarikan itu untuk kehidupan masa depan nanti. Proyek ini juga menjelaskan nilai spiritual dan tindakan dengan tindakan etis. Relevansi niat. Apakah niat kita relevan? Niat proyek ini sangat relevan dengan kebutuhan nyata di bidang teknik kendaraan hemat energi. Kompetisi seperti Shell Comrata menuntut solusi inovatif yang tidak hanya teknis, tapi juga mematuhi regulasi ketat, seperti tekanan bahan bakar yang stabil tanpa menggunakan listrik. Sistem pneumatik yang dirancang memenuhi kebutuhan ini. Kenapa kita di Shell Comrata tidak boleh menggunakan listrik? Karena itu akan ya defeats the purpose of eco marathon atau economical marathon. Jadi aksesoris-aksesoris seperti em, lampu depan itu diminimalkan penggunaannya atau dilepas bahkan. Fokus berkelanjutan. Proyek ini menunjukkan fokus yang kuat pada keberlanjutan dengan memanfaatkan udara terkompresi sebagai sumber energi. Sistem ini meminimalkan ketergantungan pada sumber energi tidak terbarukan. Ya, fokus pada kualitas. Proyek ini menunjukkan fokus tinggi pada kualitas dan memastikan bahwa setiap komponen seperti regulator tekanan dan botol sudah dipilihkan berdasarkan keandalan dan ketepatan. Langkah-langkah pengujian seperti pengujian kebocoran dan simulasi kondisi kompetisi memastikan bahwa sistem dapat berfungsi dengan optimal. Initial thinking selanjutnya, pemahaman masalah. Masalah apa yang kita identifikasi adalah bagaimana kita bisa mengatakan bahan bakar dengan bertekanan presisinya 36 PSI tanpa menggunakan pompa listrik sungguh susah. Maka dibutuhkan juga analisis menunjukkan pemahaman mendalam tentang kebutuhan teknis dan batasan regulasi. Pemahaman ini menjadi landasan bagi solusi yang diusulkan, yaitu sistem pengiriman bahan bakar berbasis pneumatik. Hal ini sering digunakan di em, lomba-lomba ini, jadi kita menggunakan referensi lomba-lomba tersebut untuk pengerjaan proyek ini. Proyek ini mempertimbangkan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan seperti tim kompetisi, regulator, dan masyarakat luas yang terdampak oleh inovasi teknologi. Mereka merupakan stakeholder yang berperan dalam proyek ini. Dengan memenuhi kebutuhan kompetisi, sistem ini memberikan contoh bagi tim lain tentang bagaimana solusi teknis dapat dirancang untuk memprioritaskan efisiensi. Selanjutnya, analisis kontekstual. Masalah ini menempatkan konteks dalam Sherlock Pemerataan, konteks dalam tim, konteks dalam lomba, sehingga kita dapat berpikir on the spot, berpikir out of the box, berpikir dalam eh, pressure. Jadi analisis akar masalahnya itu ketergantungan pada pompa listrik untuk tangan bahan bakar, identifikasi dengan jelas. Analisis ini mengungkapkan bahwa solusi alternatif seperti sistem gravitasi tidak membadai. Kenapa? Karena tekanannya tidak stabil. Dan memahami akar masalah ini, pengembangan mampu menciptakan solusi yang tidak hanya mengatasi gejala, tetapi juga sumber masalah. Ya, jadi tekanan yang tidak stabil ini ingin kita lakukan gitu. Relevansi analisis. Jadi analisis masalah ini sangat relevan. Kenapa? Karena eh, untuk kebutuhan kompetisi yang memastikan bahwa solusi yang diusulkan dapat langsung diterapkan gitu. Bagaimana 36 PSI ini dapat kita implementasikan dan volume udara yang tersedia digunakan untuk mendukung analisis ini. Ya, bagaimana caranya akan kita lakukan di instruksi nanti. Penggunaan data dan bukti. Proyek ini menggunakan data yang kredibel seperti tekanan 70 PSI dan kebutuhan bahan bakar yaitu 0,257 liter untuk merancang sistem. Data ini digunakan untuk menghitung jumlah siklus yang dapat
didukung oleh tangki udara 2 liter. Nomor 18, kejelasan asumsi. Asumsi yang digunakan adalah tekanan awal yaitu 70 psi. Tekanan yang dibutuhkan injektor 36 psi dan volume bahan bakar 500 mililiter. Dan rasio udara bahan bakar yaitu 14,7 banding 1 atau air fuel ratio-nya segini. Asumsi ini relevan, kenapa? Karena menentukan parameter utama perhitungan sistem pneumatik. Selanjutnya, kreativitas dan inovasi. Solusi yang diusulkan menggunakan 2 liter soda botol meningkatkan kapasitas tekanan dan efisiensi injektor. Nah, solusi ini tidak konvensional dibandingkan dengan sistem elektronik, namun realistis dan efektif dalam kondisi yang kita hadapi. Selanjutnya, penyelarasan dengan niat. Oke. Jadi, desain ini selaras dengan tujuan untuk utama, yaitu untuk meningkatkan efisiensi bahan bakar tentunya dan kestabilan tekanan pastinya. Yang penting untuk kompetisi kendaraan hemat energi. Scalabilitas atau scalability, bagaimana kita bisa ini. Jadi, sistem otomatik dapat diadaptasi untuk kendaraan lain, gak hanya untuk lomba ini, tapi untuk kendaraan-kendaraan konvensional kita yang kita gunakan sehari-hari dengan kebutuhan tekanan yang berbeda, serta dapat ditingkatkan dengan mengganti regulator atau tabung berkapasitas lebih besar ya untuk skala mobil lomba itu hanya 2 liter, mungkin untuk selanjutnya bisa diganti 4 atau bahkan 8. Begitu juga dengan fuel tanknya, begitu juga dengan regulatornya bisa di-adjust sehingga memenuhi kriterianya. Kesederhanaan dan keanggunan, solusi sederhana namun efektif, seperti penggunaan tabung berkapasitas besar dan regulator tekanan berhasil menyelesaikan masalah kompleks terkait stabilitas dan efisiensi energi. Jadi, tabung itu nggak boleh kecil-kecil, nggak boleh 0,5 walaupun kita butuh segitu, tapi kita harus meningkatkan menjadi 2 liter untuk menetapkan kestabilan. Kenapa yang kecil tidak stabil? Karena jika yang kecil sudah kita pompa secara terus-menerus, otomatis em, kapasitas kecil itu tidak bisa untuk em, mengatasi kebutuhan tekanan. Jadi dibutuhkan kapasitas yang lebih besar untuk dapat mengakomodir tekanan yang digunakan tersebut. Kemudian regulatornya juga kita bisa adjust. Kemudian kejelasan langkah, setiap langkah mulai dari pengisian data, regulasi hingga pengujian stabilitas dijelaskan secara rinci dalam proses solusi. Kelengkapan semua aspek relevan telah dimasukkan seperti perhitungan volume udara, pengujian kebocoran, dan evaluasi kinerja dalam kondisi nyata. Dapat dilihat dalam poin-poin akhir ini, kenapa saya singkat ya, karena sebenarnya saya juga eh, lupa dan manusia itu tidak luput dari kesalahan. Saya tidak ingin ingat untuk proses-proses nyatanya. Intervensi fisik, hasil numerik seperti kebutuhan udara per siklus 0,257 liter dan kapasitas tabung 68 liter menunjukkan kemampuan sistem untuk mendukung 264 siklus operasi, di mana 264 ini kita rasa cukup dalam kondisi Shell Marathon sekitar puluhan kilometer atau bahkan belasan kilometer. Nah, minimasi kesalahan pemeriksaan kebocoran dan penggantian gasket yang tahan tekanan tinggi dilakukan untuk meminimalkan kesalahan dalam sistem. Otomatis gasket-gasket yang kita asumsikan dapat meningkatkan ini adalah gasket kuningan dan gasket em, yang berbahan kayu atau kertas itu di dihindarkan. Verifikasi dan validasi. Tekan diuji untuk menggunakan pressure gauge dan sistem diuji dalam simulasi kompetisi untuk memastikan stabilitas keandalan. Nah, bisa kita lihat di sini. Ada beberapa komponen ya. Nomor satu adalah compressed air tank. Ini merupakan air tank yang berasal dari kompresor. Jadi di sini disambungkan kepada kompresor untuk em, yang mengompres udara atau menekan udara. Selanjutnya nomor dua itu ada ini fuel tank kita. Nah, ini merupakan fuel tank kita. Kita isi dengan biasanya di Shell Marathon antara etanol atau diesel atau bensin bisa dimasukkan di sini berupa 250 cc. Nah, kemudian shut off valve berada di nomor 3. Di sini ada fuel filter juga di nomor 4, filter dari fuel kita. Kemudian pressure gauge di nomor 5. Ini pressure gauge dapat membaca tekanan yang berada di fuel tank ini dapat dibaca di sini. Nah, kemudian di sini nomor 8 ada fuel injector dan kemudian nomor 9 ini ada fuel inlet. Ya.
Oke, di sini saya sertakan juga perhitungan yang cukup simpel karena tadi saya juga rada lupa tentang perhitungan saya. Dimana di sini perhitungan volume udara ini menggunakan rumus biasa pneumatik maupun hidrolik P1 kali V1 sama dengan P2 kali V2, di mana kita tahu V2 ini merupakan volume dari em, compressed air, ya. Sedangkan V2, V1 ini volume udara yang kita butuhkan. Nah, initial compressed air volume bisa kita hitung dari V botol kali P max dikurang P final, atau tekanan max dikurang tekanan final dikali V usable. Nah, selanjutnya jumlah siklus berapa sih siklus yang bisa kita dapatkan dari V usable ini, atau berapakah em, pompa yang bisa jumlah pompa yang bisa kita dapat digunakan rumus ini. Selanjutnya airflow yang melalui regulator bisa dihitung dengan rumus debit seperti ini, dengan membaginya dengan air fuel ratio. Yaitu yang kita sudah tahu tadi bahwa 14,7 merupakan air fuel ratio kita. Nah, pendekatan iteratif. Perbaikan dilakukan secara iteratif seperti mengganti tabung udara dan gasket serta melakukan pengujian ulang setelah perbaikan. Nomor 30, integrasi keberlanjutan. Sistem ini mengurangi ketergantungan pada listrik, mendukung keberlanjutan melalui efisiensi energi dan material yang digunakan. Nomor 31, efektivitas komunikasi. Instruksi pengoperasian sistem termasuk langkah pengisian udara dan pengaturan tekanan disampaikan secara logis dan mudah dipahami. Nomor 32, keterpaduan dengan kerangka DAI-5. Solusi ini konsisten dengan langkah-langkah analisis, desain, implementasi, iterasi, dan evaluasi, memastikan setiap tahapan didokumentasikan dengan baik. DAI-5 itu merupakan framework yang tentunya bisa digunakan untuk banyak aplikasi di kehidupan kita, di kehidupan engineer juga, dan tentunya bisa kita lihat em, dari em, paparan materi tadi, dari proyek tadi, bahwa kepentingan teknis dan kepentingan etis maupun moral itu terpenuhi. Makanya keterpaduan dengan kadang-kadang E5 ini sangat membantu dan sangat em, erat hubungannya. Kualitas dokumentasi. Dokumentasi solusi mencakup perhitungan diagram sistem dan evaluasi performa disusun secara profesional untuk mendukung implementasi dan pengembangan lebih lanjut. Pada proyek saya tentunya bukan di sini. Pada proyek saya di R.Eng, saya mencakupkan perhitungan, diagram juga, diagram berupa em, skematik sistem pneumatiknya, dan evaluasi performa berupa penganalisisan grafik, dan juga saya sertakan foto-foto dokumentasi berupa sistemnya dalam kehidupan nyata yang sudah diassembly. Nah, disusun secara profesional untuk mendukung implementasi dan pengembangan lebih lanjut. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, cukup singkat dan semoga cukup informatif. Jika saya ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih Pak Dai sudah memaparkan materi selama ini, selama satu semester ini di pelajaran atau mata kuliah Sistem Informasi Energi. Semoga sehat selalu. em, dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.